البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita belajar tentang ibadah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu apa? Nabil, al-khawf. Apa makna khawf? Yaitu rasa takut. Nah, dan khauf yang merupakan ibadah adalah tatkala takutan tersebut diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup 3 perkara. Apa saja? Indak ya Aba Mujahid. Tayyib, khauf maqamillah, yaitu takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut saat-saat nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khauf wa'idillah, takut terhadap ancaman-ancaman Allah bagi orang yang bermaksiat. Yang ketiga, khauful qawati' anil, takut dari terputus jalannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut menyimpang, takut tidak istiqamah. Masuk di dalamnya takut dari su'ul khatimah. Ini semuanya masuk dalam khauf yang sifatnya ibadah. Baik. Dan khauf ibadah, dari sisi hukumnya ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang sifatnya wajib, bagaimana kriterianya Aba Mahi? Takut yang wajib itu yang bagaimana kriterianya? Rasa takut yang mencegah seorang hamba dari keharaman. Kemudian khauf yang mustahab, kriterianya apa Aba Yusuf? Ahsanta, yaitu rasa takut yang mendorong seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan sunnah dan mencegah dari melakukan perkara-perkara yang makruh. Ini sifatnya mustahab. Baik. Kemudian pada khutbah kemarin kita mempelajari tentang sebab-sebab untuk seorang bisa mendapatkan khauf. Apa Rifki? Yang pertama dengan ilmu. Karena Allah khususkan ahlul ilm dengan sifat khauf. Apa dalilnya? Umar. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Demikian pula tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berilmu, maka beliau orang yang paling takut. Tayyib, wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillahi wa a'lamakum bima attaqi. Kemudian sebab yang lainnya apa?
Ukasyah, mengingat kematian dan perkara-perkara yang akan terjadi setelahnya. Baik. Ini juga sangat mendorong untuk seorang memiliki rasa takut, karena kita akan ingat bagaimana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya apa Zaid? Tadabbur Al-Qur'an, maupun ayat-ayat kauniyah. Dengan tadabbur yang merupakan sifat orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang lainnya apa Talha? Ini bahkan yang disebutkan pertama kali. Apa? Sebab untuk seorang mendapatkan khauf. At-tauhid. Ketika seorang tauhidnya kokoh, mesti akan besar rasa takutnya pada Allah. Kenapa? Karena dia betul-betul yakin hanya Allah yang mampu memberikan manfaat, dan hanya Allah yang mampu menimpakan kemadaratan. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'u 'ala an yadurruka 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan sebaliknya, wa in istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sekarang kita lanjutkan pada ibadah yang berikutnya, yaitu ar-raja. Ar-raja yang maknanya secara bahasa ikhwani fillah yaitu al-amal. Al-amal, harapan. Baik. Yang tumbuh sebagai lawan dari keputusasaan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Laits, ar-raja mamdudun wa huwa naqidul ya'as, ya. Harapan itu adalah lawan dari keputusasaan. Sehingga seorang yang putus asa, ya, dia seorang yang kosong dari harapan. Dan tidak boleh seorang muslim memiliki apa? Memiliki keputusasaan. Raja, ikhwani fillah, merupakan ibadah yang agung, sebagaimana kemarin kita membahas tentang al-khauf. Bahkan kedua-duanya merupakan perkara yang harus ada pada seorang hamba semenjak dia mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai di hari-hari akhir menjelang kematian. Sebagaimana dalam hadis yang kemarin kita sebutkan juga dalam khutbah Jum'ah, man hafizah Tayyib, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduk, bagaimana engkau mendapati dirimu, kaifa tajiduka. Faqala wallahi ya Rasulullah inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, sungguhnya aku berharap kepada Allah. Inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi, dan sungguhnya aku takut dari dosa-dosaku. Ini keadaan pemuda tadi di detik-detik menjelang kematiannya. Ada perasaan harap dan juga ada kekhawatiran. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Tidaklah kedua perkara itu terkumpul di hati seorang hamba
di semisal waktu ini, yaitu di waktu yang semisal ini, yaitu apa? Di detik-detik kematian. Di waktu yang semisal ini, illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia harap, dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan dari apa-apa yang dia takutkan. Sehingga rasa harap ikhwani fillah jangan sampai terlepas dari diri seorang hamba. Karena sungguh orang-orang yang lepas rasa harapnya akan lepas pula bersamanya keimanan. Taib, lepas pula bersamanya dengan keimanan. Dan ar-raja memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama ini, ikhwan. Di antara yang menunjukkan tentang tingginya kedudukan raja, yang pertama, dikarenakan Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat raja, memiliki sifat harap. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah. Naam. Yaitu mereka-mereka yang disembah, ikhwan, oleh orang-orang musyrik. Tapi ternyata yang disembah itu sudah masuk Islam. Nah, mereka sendiri yang disembah itu, mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmatnya. Nah, adapun yang menyembah, tentunya mereka ini orang-orang yang sesat. Orang-orang yang musyrik. Cuman syahid dari ayat ini, wa yarjuna rahmatah. Allah Subhanahu wa taala puji mereka dikarenakan mereka taubat dan meninggalkan orang-orang yang mengikutinya, kemudian hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala puji mereka-mereka yang mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mampu meneladani Rasul ya hanya orang-orang yang berharap kepada Allah, ikhwan. Perhatikan ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki harapan pada Allah, yang berharap pada Allah dan berharap keselamatan di hari akhir serta mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Di sini pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki sifat raja. Yang kedua, dikarenakan raja merupakan sebesar-besar sebab mendapatkan ampunan, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hadits qudsi, ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau kapan saja berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, maka aku akan kabulkan. Ya, aku akan ampuni engkau. Taib, atas dosa-dosamu yang telah lewat, dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis siapa ini?
dalam Arba'in An-Nawawiyah. Indak ya Hudzaifah, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Hadis Anas bin Malik, man rawah Tirmidzi. Tayyib, tuwafiquh ya Nabil, tuwafiquhu aula, setuju atau tidak? Hadits Anas bin Malik rawahu Tirmidzi. Tayyib. Nah, hadits Anas bin Malik inda Tirmidzi. Yang ketiga, dikarenakan roja merupakan penggerak hati dan anggota badan ikhwan fillah untuk kita mendekat kepada Allah, dan ini jelas. Tidak ada satupun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tanpa harapan, ya Pak. Kalau seorang kok beribadah tidak ada harapan padanya, kosong, kosong dari ruh ibadah. Baik. Kemudian perkara keempat yang menunjukkan pentingnya roja, dikarenakan roja ini merupakan perkara yang sifatnya darurat, harus ada dalam diri kita. Kenapa ikhwan? Dikarenakan seorang hamba itu perkaranya di dunia berputar di antara 5 perkara. Kalau kita perhatikan diri kita tidak akan keluar dari 5 perkara ini, maka perkuat rasa harap. Yang pertama, dzanbun yarju ghufrana. Yang pertama, kita berputar pada dosa-dosa yang kita berharap untuk mendapatkan ampunan. Yang kedua, aibun yarju islahah. Aib yang berharap untuk bisa apa? Bisa dia memperbaikinya. Yang ketiga, amalun saleh yarju qabulah. Berputar pada amalan saleh yang dia lakukan dan dia berharap untuk diterima. Kemudian yang keempat, istiqamah yarju husulaha wa dawamaha. Keistiqomahan yang dia berharap untuk bisa mendapatkannya dan untuk bisa terus-menerus di atasnya. Yang kelima, qurbun minallahi wa manzilatun indah yarju wusulahu ilaiha. Kedekatan di sisi Allah dan kedudukan di sisi Allah yang dia berharap untuk bisa mencapainya. Dan semua dari kelima perkara itu kita punya harapan. Sehingga roja ikhwan fillah merupakan perkara yang darurat, harus ada pada diri kita. Kapan saja kok harapan itu luput, maka kita akan timpang. Nah, sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya harapan, nam ar-raja min aqwal asbab allati yasilu bihal 'abdu ila matlubih. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Raja, rasa harap adalah apa? Sekuat-kuat sebab yang akan mengantarkan seorang hamba kepada tujuan dia. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang jenis-jenis roja. Secara umum, ikhwani fillah, roja terbagi menjadi 2, yaitu ar-roja at-tauhidi atau dikenal dengan roja ibadah, dan yang kedua roja asyirki, roja yang merupakan kesyirikan. Roja tauhidi yang merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harapan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap, ya hanya berharap kepada Allah. Dan
orang-orang yang memiliki raja tauhid ini terbagi menjadi dua golongan. Rajaul musiin al-mufarritin, rajanya orang-orang yang berbuat jelek, yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Nah, orang-orang ini memiliki harapan untuk apa? Harapan untuk bisa mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berikan ikhwanifillah kepada orang-orang yang berbuat dosa ini agar rasa harapnya itu jangan sampai hilang. Sebab kapan saja rasa harap itu hilang dari diri mereka akan putus asa dan akan celaka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri-diri mereka, yaitu berbuat dosa-dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah dorong kepada hamba-hamba yang memiliki dosa dan kesalahan-kesalahan untuk mereka memiliki rasa harap. Seberapapun dosa besarnya, sebagaimanapun, hendaknya dia memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Kemudian yang kedua, rajaul muti'in as-salihin, yaitu rajanya orang-orang yang taat, yang saleh. Nah, harapan ini yang menjadikan mereka senantiasa istiqamah dan terus-menerus berusaha menambahkan amalan ikhwan. Terus-menerus bertambah amalannya. Kenapa? Karena rasa harap ini dan ingin segera berjumpa dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka-mereka ini, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau mengharapkan rahmat Allah dengan harapan yang benar, ya diwujudkan dengan amalan. Beriman, berhijrah, jihad, inilah orang-orang yang benar dalam harapannya. Semakin semangat. Bukan apa? Seorang berharap tapi apa? Tapi cuman harapan tok. Nah, kalau seperti ini cuma angan-angan, cuma melamun saja. Harapan yang benar, ya harapan yang diwujudkan dengan amal. Lihat para sahabat, di antaranya seperti yang dikisahkan pada kisah apa? Umair ibn al-Hammam pada perang Badar, ikhwan. Ketika orang-orang musyrikin berperang dalam jumlah mereka yang banyak, Rasul sallallahu alaihi wasallam seru kaum muslimin, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ardh. Maka Umar mengatakan, "Na'am, surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Maka Rasul mengatakan, "Na'am." Dan dia pun menjawab, "Bakhin." Tayyib. Begitu ingin untuk segera bisa mendapatkan surga tersebut, akhirnya apa? Dia bersegera menuju ke musuh. Bahkan kurma yang hendak dia makan pun tidak sabar dari menghabiskan kurma-kurmanya, dia lempar dan segera maju ke medan pertempuran untuk menyambut surga yang telah dipersiapkan. Kenapa? Karena harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, raja, orang-orang yang melakukan ketaatan ini, baik, ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan yang pertama, raja'un yab'atsul muslim 'alal ijtihad fit ta'at.
yaitu harapan yang mendorong seorang muslim untuk bersemangat di dalam ketaatan, sehingga dia merasakan nikmatnya, dan bersamaan dengan rasa bencinya dia terhadap perkara-perkara yang haram. Dan dikatakan oleh Al-Karmani rahimahullahu ta'ala, alamatu sihhati raja'il abdi husnul ta'ah. Alamatu sihhati raja'il abdi husnul ta'ah. Alamat benarnya harapan seorang hamba itu adalah bagusnya dia dalam melakukan ketaatan. Ini tingkatan yang pertama, yaitu apa? Raja yang mendorong seorang muslim untuk bersemangat, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, sehingga dia merasakan nikmatnya. Derajat yang kedua, raja'ul mujahidina li anfusihim bitarkil mushtabihat. Harapan orang-orang yang berjihad terhadap diri-diri mereka sendiri untuk meninggalkan perkara-perkara yang masih syubhat. Baik. Kalau tadi dorongan untuk melakukan ketaatan. Derajat yang kedua, ikhwan, harapan untuk apa? Untuk seseorang bisa melawan diri sendiri dalam meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, sehingga dia akan memiliki sifat wara'. Nah, karena perkara yang masih syubhat, baik, kalau seorang tidak memiliki harapan kuat, akhwani fillah, dia akan terjang. Tapi ketika dia punya harapan pada Allah, dia tinggalkan itu semata-mata karena Allah, untuk mengharapkan pengganti yang lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia akan selamat. Kemudian derajat yang ketiga, raja'u ashabil qulub al-mumtali'ah bil imani wal yaqin liqa'a rabbihim. Harapan orang-orang yang memiliki hati-hati yang dipenuhi keimanan dan keyakinan untuk bertemu dengan Allah. Ini tingkatan paling tinggi, ikhwan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, karena beliau adalah orang yang paling kuat harapannya kepada Allah, sehingga dialah orang yang paling rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Aku meminta kepadamu kelezatan melihat ke wajahmu dan kerinduan untuk bisa bertemu denganmu ya Allah. Ini tingkatan paling tinggi, yaitu harapan orang-orang yang hatinya dipenuhi keimanan dan keyakinan terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua dari rojak secara umum, yaitu rojak syirki, yaitu rojak ghairillahi fi daf'idh dhurri wa jalmin naf'i, yaitu harapan kepada selain Allah dalam usaha menolak kemandaratan atau mendapatkan kemanfaatan, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah kubur dan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka. Naam, Allah katakan tentang mereka, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini harapan yang syirik. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, ini harapan, tapi harapan yang syirik. Nah, dan contoh begitu banyak, akhwani fillah, tentang perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena mereka tidaklah melakukan kesyirikan kecuali punya harapan, datang ke kuburan-kuburan berharap untuk rezekinya lancar, berharap mendapatkan keturunan, berharap mendapatkan jabatan dan seterusnya, wal iyadu billah.
Kemudian sebelum kita tutup pembahasan berikutnya akhwan, yaitu pembagian rojak dari sisi benar dan tidaknya. Setelah kita ketahui tadi secara umum rojak terbagi jadi dua, rojak yang merupakan ibadah dan rojak yang merupakan syirik. Nah, untuk rojak ibadah ini seorang dikatakan benar rojaknya itu terbagi jadi dua, yaitu ar-raja'us sahih dan raja' al-kadzib. Harapan yang benar dan harapan yang dusta. Nah, harapan yang benar yaitu ar-raja'us sahih huwa ma qaranahu al-amal, yaitu harapan yang disertai dengan amalan. Makanya Allah katakan dalam ayat di surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Di sini Allah bimbingkan orang yang memang betul-betul mengharap dengan harapan yang benar, harapan yang jujur bertemu dengan Allah, dia beramallah yang saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini Allah jadikan syarat. Nah, harapan yang benar adalah dengan apa? Dengan adanya amalan. Sebagaimana tadi juga dicontohkan dalam ayat innal ladzina hajaru innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kemudian yang kedua raja'ul kadzib, yaitu apa? Raja yang tidak diwujudkan dengan amalan, di mana dia berharap tapi tidak menempuh sebab, tidak menempuh sebab-sebab untuk terwujudnya harapan itu. Dia berharap sembuh tapi tidak menempuh sebab. Dia berharap kepada Allah untuk diberi rezeki tapi tidak menempuh sebab. Dia berharap pada Allah untuk diselamatkan dari siksa api neraka tapi tidak menempuh sebab. Ini harapan dusta. Harapan dusta bahkan merupakan bentuk kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga merupakan bentuk kelemahan kita. Dikatakan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullah dalam Al-Jami' li Syu'abil Iman, ar-raja' bila amalin ijtira'un 'ala Allah 'azza wa jalla. Ar-raja'u bila amalin ijtira'un 'ala Allah 'azza wa jalla. Harapan tanpa amalan merupakan bentuk kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau harapan kita benar, ya diwujudkan dengan amal. Tapi kalau berharap tapi tidak beramal, ini kita lancang pada Allah. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan sebab dan akibat. Allah akan memberikan apa yang diharapkan oleh hamba ketika mereka memenuhi sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Ini sekilas tentang pembahasan raja, dan tersisa sebab-sebab untuk seorang bisa memiliki raja yang benar. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.